Oke guys, kembali lagi bersama saya Kos, dan di video kali ini saya akan mengajarkan lagi kalian cara membuat jedak-jeduk 3D lagi di aplikasi Alex Motion guys. Dan untuk contoh hasil videonya seperti yang ada di awal video tadi ya guys ya. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini guys. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, kalian update dulu untuk Alex Motion kalian yang versi terbaru ya guys ya, yang versi 4.3.1 guys. Nah, biar ada efek yang terbarunya juga guys. Nah, di sini langsung aja tanpa basa-basi kita langsung masuk ke aplikasi Alex Motion guys. Nah, jika udah masuk di aplikasi Alex Motionnya, di sini kalian tinggal pergi dulu di durasi 14/17 guys. Nah, jika sudah, klik aja icon plus, pilih shape yang persegi seperti ini. Klik di bagian color and file, lalu kalian tinggal ubah aja untuk warnanya sesuaikan dengan foto kalian nanti. Nah, contohnya seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal perbesar seperti ini guys. Nah, jika sudah, kembali aja, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Pergi ke bagian prosedural, lalu pilih yang garis-garis ini. Nah, jika sudah, untuk jumlahnya kalian bisa turunin aja jadi 2,0. Nah, jika sudah, di sini kalian pergi aja ke bagian warnanya. Untuk warnanya juga kalian bisa ubah aja sesuaikan dengan foto kalian nanti. Nah, contohnya seperti ini ya guys ya. Jika sudah, di sini klik di bagian sudutnya, kalian ubah ke 90 derajat guys. Nah, jika sudah guys, kalian tinggal kembali, lalu kembali lagi, klik lagi icon plus, pilih media, lalu masukkan foto yang belum dihapus backgroundnya. Nah, untuk contohnya seperti ini, kalian bisa kecilin dulu untuk fotonya. Jika sudah, kembali, klik di bagian border dan bayangan, pilih nomor 3, aktifkan bayangannya. Nah, jika sudah, kalian gabungin jadi satu grup guys. Nah, jika sudah, untuk grupnya kalian gandakan satu layer, terus kalian ubah aja, klik di bagian edit group, untuk fotonya kalian ganti guys. Nah, contohnya seperti ini. Jika sudah, kalian bisa kecilin lagi untuk fotonya, kalian bisa taruh aja sesuai untuk posisinya, terserah kalian. Nah, jika sudah, kembali, klik di bagian border dan bayangan, pilih nomor 3, aktifkan bayangannya. Nah, jika sudah, kembali lagi. Nah, di sini kalian bisa tambahkan untuk teks namanya guys ya. Nah, jika sudah guys, untuk warnanya kalian bisa pilih yang warna putih. Jika sudah, klik checklist, lalu kalian bisa taruh aja di bagian bawahnya seperti ini. Nah, di sini jangan lupa juga kalian aktifkan di bagian bayangannya guys. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa kembali aja. Terus di sini guys, kalian tinggal gandakan lagi untuk grupnya ini. Terus di sini klik lagi edit group, lalu kalian ganti lagi untuk fotonya. Nah, untuk contoh fotonya seperti ini lagi guys. Nah, di sini kalian bisa ubah lagi. Nah, di sini kalian bisa perkecil lagi seperti ini, terus aktifkan bayangannya, lalu masukkan untuk teks namanya lagi. Nah, jika sudah, kalian ubah lagi untuk warnanya jadi warna putih. Jika sudah, klik checklist, lalu kalian bisa perbesar lagi, kalian taruh aja di bagian bawahnya seperti ini. Nah, jika sudah guys, di sini kalian tinggal tambahkan untuk bayangannya. Jika sudah, kembali. Nah, jika sudah seperti ini, kalian gandakan lagi satu layer, klik di bagian grup yang paling atas, klik di bagian edit group, lalu kalian bisa ubah lagi untuk fotonya ini. Nah, untuk fotonya itu terserah kalian ya guys ya. Nah, di sini untuk contohnya, di sini aku bakalan nah, di sini untuk contohnya seperti ini. Di sini aku bakalan tambahkan 3 foto guys. Nah, untuk posisinya juga kalian tinggal atur aja sesuai keinginan kalian ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal kembali aja. Nah, jika sudah 3 seperti ini, kalian gandakan lagi satu layer, terus di bagian layer yang paling atas klik edit group, lalu di bagian ketiga foto ini kalian hapus saja. Nah, di sini untuk di bagian efek garis-garisnya juga kalian hapus guys. Nah, di sini untuk warnanya kalian ubah ke warna yang agak gelap seperti ini. Nah, jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian gandakan aja grup yang paling atas ini. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kita buat untuk lingkarannya guys. Nah, di sini kembali aja di durasi 14/17, klik aja icon plus, pilih shape yang lingkaran seperti ini. Klik di bagian color and file, lalu pilih yang pojok kiri. Kembali klik di bagian border dan bayangan, aktifkan stroke-nya, ubah ke warna putih. Dan jika sudah, di sini kalian tinggal naikkan aja untuk di bagian stroke-nya jadi 80 guys. Nah, jika sudah, kembali klik di bagian move dan transform, pilih nomor 3, tambahin satu buah keyframe, kalian kecilin seperti ini. Ke batch selanjutnya kalian tinggal perbesar aja seperti ini, pasin di bagian shape-nya ini guys. Jika sudah, kembali lalu pangkas ke kanan seperti ini.
Nah, jika sudah guys, di sini kalian kembali lagi di durasi 14:17. Klik aja sudah, di sini klik lagi icon plus, pilih shape yang persegi panjang bulat seperti ini. Pilih di bagian color and pergi ke bagian move dan transform, pilih nomor 3, kalian bisa perkecil dulu seperti ini. Jika sudah kembali, klik di bagian efeknya, tambahkan efek, pergi ke bagian distorsi atau warp, scroll ke bawah, pilih yang ubin ini. Nah, jika sudah guys, di bagian potongnya kalian bisa turunin jadi 800-an guys. Nah, seperti ini. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian bisa pangkas saja ke bagian kanan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, di sini di bagian lingkarannya kalian klik dulu, klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah, di sini kalian bisa gabungin jadi satu grup. Nah, jika sudah jadi seperti ini, di sini klik di bagian grupnya, klik di bagian edit group. Nah, di sini klik di bagian lingkarannya, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan aja efek mosaik ya guys ya. Nah, jika sudah guys di sini kalian tinggal kembali aja, terus tambahkan efek lagi. Terus di sini kalian bisa ketikkan aja efek soft glow guys. Nah, jika sudah untuk efek soft glow-nya ini, untuk difusinya kalian bisa naikkan jadi 0,50. Nah, jika sudah, kalian bisa kembali aja, lalu kembali lagi, pergi ke bagian blending dan opacity-nya, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah, jika sudah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa kembali aja. Nah, klik aja di bagian grupnya ini tadi, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Nah, di sini kalian bisa pergi aja ke bagian prosedural, lalu pilih yang bubung fraktal ini. Nah, di bagian efek bubung fraktalnya kalian pergi aja ke bagian evolution. Nah, di bagian evolution kalian bisa tambahin keyframe di bagian awal sama di bagian akhir. Nah, di bagian akhir kalian bisa ubah jadi 0,95. Nah, jika sudah guys, di sini kalian pergi ke bagian skalanya, kalian bisa naikkan jadi 1,24 guys. Nah, jika sudah, di sini kalian scroll lagi ke bagian bawah, klik di bagian oktavnya, kalian turunin jadi 2. Nah, jika sudah, kalian bisa kembali, terus tambahkan efek lagi. Nah, di sini pergi ke bagian warna cahaya, scroll ke bawah, pilih yang peta spektal ini. Nah, di efek peta spektalnya kalian bisa klik baca di bagian tahapnya jadi 0,600. Nah, jika sudah, scroll ke bagian warnanya ini. Nah, di bagian warna satunya kalian bisa ubah aja sesuaikan dengan foto kalian nanti. Dan di bagian warna nomor 2 kalian bisa ubah aja ke warna biru guys. Dan di bagian warna 3 kalian juga ubah ke sesuai dengan foto kalian nanti guys. Nah, untuk contohnya seperti ini ya guys ya. Jika sudah, kalian bisa kembali aja. Terus di sini kalian bisa klik aja tambahkan efek, lalu pergi ke bagian warna cahaya, scroll ke bawah, pilih yang warna cerah ini. Nah, di bagian efek warna cerah kalian bisa ubah lagi untuk warnanya, sesuaikan lagi dengan foto kalian nanti. Nah, untuk contohnya seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kalian klik lagi, klik di bagian blending dan opacity, tambahin keyframe di bagian tengah sama di bagian akhir. Nah, di bagian akhir kalian bisa turunin jadi 0. Nah, jika sudah, kalian bisa gandakan aja satu layer, terus pasin aja di durasi bit selanjutnya seperti ini. Nah, kalian tinggal gandakan aja, terus pasin aja di setiap durasi bitnya guys. Nah, kalian lakukan sampai di bagian paling akhir ya guys ya. Nah, jika sudah guys, kalian bisa gabungin aja untuk semua lingkarannya ini jadi satu grup. Nah, jika sudah, kalian bisa salin aja untuk grup lingkarannya ini. Terus di sini di bagian sini kalian hapus aja, terus klik di bagian grup yang paling atas, klik di bagian edit grup, lalu kalian bisa tempelkan aja di bagian sini guys. Nah, jika sudah, kalian bisa kembali, terus di bagian grup yang paling atas ini kalian bisa gandakan satu layer. Nah, jika sudah seperti ini guys, di sini kalian bisa nonaktifkan semuanya kecuali di bagian foto yang paling bawah ini. Nah, di sini kalian klik aja di bagian grupnya, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Pergi ke bagian 3D, lalu pilih yang kotak berubah ini. Nah, jika sudah guys, di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian lebarnya ini. Nah, di bagian lebarnya kalian bisa naikkan aja jadi 103 ya guys ya.
Nah, jika sudah di bagian tingginya ini kalian bisa naikkan jadi 118 guys. Nah, jika sudah di sini kalian bisa scroll aja ke bagian paling bawah. Nah, di sini kalian bisa pergi ke bagian sumber cahaya. Nah, di sini kalian pilih yang flat guys. Jika sudah scroll lagi ke bagian bawah, klik di bagian strike-nya kalian aktifkan. Nah, jika sudah kalian bisa pergi aja ke bagian posisinya guys. Nah, jika sudah klik di bagian Z-nya. Nah, di bagian Z ini kalian bisa turunin jadi negatif 46 guys. Nah, jika sudah seperti ini, klik di bagian skalanya, kalian bisa turunin jadi 0,47. Nah, jika sudah seperti ini guys, di sini kalian bisa scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian sisi depan kalian biarin aja, untuk di bagian sisi atas pilih yang tersembunyi. Terus untuk di bagian sisi kiri juga pilih yang tersembunyi, sisi kanan pilih yang tersembunyi, sisi belakang pilih tersembunyi, dan sisi bawah juga pilih yang tersembunyi guys. Nah, jika sudah guys, di sini kalian bisa nonaktifkan dulu biar gak ngeframe. Nah, di sini kalian pergi aja ke bagian orientasi. Tambahin keyframe di bagian awal, terus di sini kalian lewati 1 bit seperti ini. Nah, di sini kalian ubah aja ke 15 guys. Nah, jika sudah kalian pergi ke bagian durasi paling akhir, kalian ubah aja ke 0. Terus di sini kalian mundurin aja 2 bit, kalian lewati 1 bit seperti ini. Nah, jika sudah kalian bisa ubah aja jadi negatif 15 guys. Nah, jika sudah kalian bisa pergi aja ke bagian kurvanya, tambahin kurva yang nomor 4 semuanya. Nah, jika sudah kembali aja, terus klik di bagian rotasinya, klik di bagian Y, tambahin aja keyframe di bagian awal, terus kalian pergi aja ke bagian paling akhir. Nah, di sini kalian bisa naikkan jadi 360 guys. Nah, jika sudah guys, kalian bisa tambahin lagi untuk kurvanya yang nomor 4. Nah, jika sudah kembali aja, klik titik 3 di bagian atas, klik salin efek, terus kembali klik di bagian grup yang di atasnya, kalian tinggal tempel efek. Terus di sini kalian ubah aja di bagian sisi depannya ini, kalian pilih yang tersembunyi. Terus kalian pilih yang di bagian sisi kiri, pilih yang normal. Nah, jika sudah salin lagi untuk efeknya, kembali klik di bagian grup yang di atasnya, kalian tempel lagi efeknya. Terus di sini untuk di bagian sisi kiri tadi kalian bisa pilih yang tersembunyi. Terus untuk di bagian sisi kanan pilih yang normal. Nah, di sini kalian bisa salin lagi untuk efeknya. Terus tempelin lagi di bagian grup yang di atasnya. Kalian ubah aja di bagian sisi kanannya tadi, pilih yang tersembunyi. Terus di bagian sisi belakang pilih yang normal. Nah, jika sudah salin lagi untuk efeknya, terus taruh lagi di bagian grup yang di atasnya, kalian tempel lagi. Terus di sini kalian bisa ubah aja di bagian sisi atas ini. Nah, sisi atas pilih yang normal, terus di bagian sisi belakang tadi kalian pilih yang tersembunyi. Nah, di sini kalian bisa salin lagi untuk efeknya, terus tempelin di bagian grup yang kelima. Terus di sini kalian bisa ubah lagi di bagian sisi atasnya. Nah, di sisi atas pilih yang tersembunyi, terus di bagian sisi bawahnya kalian pilih yang normal. Nah, jika sudah kembali aja. Nah, untuk hasilnya bakalan seperti ini guys. Nah, di sini agak ngeframe ya guys ya. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, di sini aku bakalan nonaktifkan lagi biar nggak nge-lag guys. Nah, jika sudah kalian bisa kembali aja di durasi 14/17. Klik lagi icon plus, pilih media, lalu masukkan foto yang udah dihapus backgroundnya guys. Dan untuk contoh fotonya seperti ini, kalian pergi aja ke bagian efeknya, klik tambahkan efek, pergi ke bagian 3D. Lalu di sini kalian bisa masukkan efek yang raster extrude ini. Nah, untuk efeknya seperti ini ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa update dulu untuk Alik Motion-nya yang versi terbaru, versi 4.3.1 guys. Nah, biar ada efek yang raster extrude ini nih. Nah, di sini klik aja pengaturan standar. Nah, jika sudah kalian scroll aja ke bagian bawah, untuk sumber cahayanya pilih yang flat. Nah, jika sudah di sini kalian bisa pergi aja ke bagian orientasinya. Nah, di bagian orientasinya ini tambahin 1 buah keyframe. Terus di sini kalian lewati 1 bit seperti ini. Terus kalian bisa ubah ke 15 guys. Nah, jika sudah di sini kalian bisa panjangin dulu sampai durasi 18/5 ya guys ya. Nah, jika sudah kalian pergi lagi ke bagian orientasinya, di bagian akhir ini tambahin 1 buah keyframe, kalian bisa ubah jadi 0. Terus di sini kalian bisa lewati lagi 1 bit seperti tadi, kalian ubah ke negatif 15.
Nah, jika sudah, kalian bisa tambahin aja untuk kurvanya yang nomor 4 semuanya. Nah, jika sudah, kembali klik di bagian rotasinya, klik di bagian Y, lalu tambahin aja keyframe di bagian awal, terus kalian pergi ke bagian paling akhir. Kalian ubah aja jadi 360 guys. Nah, jika sudah guys, di sini scroll lagi ke bagian bawah. Untuk di bagian div-nya ini, kalian klik di bagian div. Untuk di bagian div-nya, kalian bisa turunin aja seperti ini. Nah, di sini untuk di bagian ketebalan gambarnya ini ya guys ya. Nah, untuk ketebalannya kalian bisa sesuaikan aja sesuai selera kalian guys. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa kembali aja, klik tambahkan efek lagi. Lalu di sini kalian ketikkan aja efek usap guys. Nah, jika sudah, untuk efek usap ini kalian klik dulu. Klik di bagian sudutnya, kalian bisa ubah aja jadi 90. Terus di bagian akhirnya kalian bisa turunin seperti ini. Nah, kalian sesuaikan aja dengan foto PNG-nya ya guys ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa pergi aja ke bagian filternya. Nah, di bagian filter kalian bisa naikkan seperti ini. Nah, jadi biar ada gradiasinya ya guys ya di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah pas guys, kalian bisa kembali aja lalu kembali lagi. Nah, di sini kita tambahkan untuk teks namanya ya guys ya. Kalian kembali aja di durasi 14/17. Nah, di sini aku nonaktifkan lagi. Klik aja icon plus, pilih teks, lalu kalian bisa masukkan untuk teks namanya lagi. Nah, jika sudah guys, kalian bisa ubah aja untuk fontnya. Nah, terus di bagian teks ini kalian bisa perbesar seperti ini. Nah, jika sudah, kalian klik checklist. Nah, di sini untuk contohnya seperti ini, kalian bisa tambahkan efek yang di bagian teks, lalu pilih yang jarak teks ini. Nah, di sini untuk jaraknya kalian bisa atur aja, terserah kalian ya guys ya. Untuk contohnya seperti ini. Jika sudah, kalian bisa kembali aja, lalu kalian bisa perbesar seperti ini guys. Nah, kalian pasin dulu, sesuaikan dengan layarnya ini. Nah, jika sudah, kalian bisa taruh di bagian paling bawah. Kembali klik icon plus lagi, pilih yang gambar vektor, lalu di sini kalian bisa buat aja garis seperti ini. Nah, garis di atasnya ini ya guys ya, di atas teksnya. Nah, jika sudah, kembali aja, kalian bisa klik di bagian border dan bayangan, aktifkan stroke-nya. Dan untuk warnanya kalian bisa pilih yang warna putih. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa naikkan aja di bagian stroke-nya. Jika sudah, kembali lalu kembali lagi. Nah, di sini kalau kebesaran kalian bisa kecilin lagi di bagian stroke-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika sudah guys, kalian bisa gandakan satu layer, terus satunya kalian taruh di bagian bawahnya ini. Nah, jika sudah, kembali, klik aja icon plus, pilih shape yang persegi, klik titik 3, klik yang renggakan ke area komposisi. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah, di sini kalian bisa gabungin aja untuk teks sama bentuknya ini jadi satu grup. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa panjangin aja untuk grupnya sampai durasi 18/5 guys. Nah, jika sudah guys, di sini klik di bagian grupnya, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Pergi ke bagian 3D, lalu pilih yang silinder ini. Nah, di bagian efek silinder ini kalian bisa klik di bagian radiusnya. Nah, di bagian radiusnya kalian bisa turunin jadi 60 guys. Nah, jika sudah, klik di bagian panjangnya. Di bagian panjangnya juga kalian bisa naikkan aja jadi 358. Nah, 350-an aja ya guys ya. Nah, jika sudah, di sini kalian scroll lagi ke bagian bawah. Nah, di bagian scene-nya ini kalian bisa turunin jadi 0 guys. Nah, jika sudah, klik di bagian specularity-nya, kalian bisa naikkan aja jadi 150. Nah, kalian fullin aja ke kanan ya guys ya. Dan di bagian intensitasnya kalian bisa naikkan aja jadi 120 guys. Nah, jika sudah guys, di sini kalian bisa pergi ke bagian orientasinya. Di bagian orientasi sama seperti tadi guys. Tambahin keyframe di bagian awal, terus kalian lewati 1 bit, kalian ubah ke 15. Terus di sini kalian pergi ke bagian akhir, kalian ubah dulu ke 0.
Terus di sini kalian lewati lagi 1 bit seperti ini, kalian ubah ke negatif 15. Nah, ya sudah, tambahin aja untuk kurvanya yang nomor 4 semuanya. Nah, ya sudah, kembali klik di bagian rotasinya. Klik di bagian J, tambahin 1 buah keyframe, taruh di bagian awal, terus di sini pergi ke bagian paling akhir, kalian bisa ubah aja jadi 360. Nah, ya sudah guys, di sini kalian bisa tambahin kurvanya nomor 4 lagi. Nah, jadinya seperti ini. Jika sudah, di sini kalian bisa aktifkan dulu untuk di bagian foto PNG-nya. Nah, untuk hasilnya bakalan seperti ini ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa pasin dulu untuk ukurannya guys. Misal kalau kebesaran kalian bisa kecilin dulu seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini guys, di sini kalian bisa nonaktifkan lagi. Terus di sini kalian kembali lagi di durasi 14/17, klik lagi icon plus, pilih objek, lalu pilih yang 0. Nah, di sini nolnya kalian bisa panjangin sampai durasi 18/5. Terus klik dari grup yang paling atas, klik icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang 01. Nah, di sini intinya kalian gabungin semuanya ke 01-nya dulu ya guys ya. Nah, jika sudah guys, di sini kalian bisa klik di bagian 01, pergi aja ke bagian move dan transform, tambahin keyframe di bagian awal, kalian bisa pergi ke tengah-tengahnya, tambah lagi. Terus yang di bagian awal ini kalian bisa turunin ke bawah seperti ini. Nah, jika sudah, pergi ke bagian bit selanjutnya, kalian juga turunin ke bawah guys. Nah, jika sudah, kalian bisa tambahin aja keyframe-nya di setiap bit sampai di bagian bit paling akhir. Nah, jika sudah, di sini kalian tinggal pergi ke bagian tengah-tengah antara bit, kalian naikkan ke atas lagi. Nah, kalian lakukan semuanya sampai di bagian awalnya lagi guys. Nah, jika sudah kalian tinggal pergi aja ke bagian kurvanya. Nah, di sini kalian bisa pilih kurva yang nomor 3, kalian tarik seperti ini, kalian klik titik 3, klik salin kurva, klik titik 3 lagi, klik tempel kurva sama bingkai. Nah, jika sudah, kalian tinggal bolak-balik aja kurvanya seperti ini guys. Nah, kalian bolak-balik aja sampai di bagian akhir nolnya guys ya. Nah, jika sudah guys, kalian tinggal kembali aja. Terus di sini kalian tinggal pilih semua layar kecuali untuk audionya, kalian tinggal salin 9 layar. Terus di sini kalian bisa pergi aja di durasi 18/5. Nah, kalian tinggal tempel 9 layar. Terus untuk di bagian grup yang di atasnya ini kalian bisa hapus guys. Nah, jika sudah, klik dari grup yang di bawah, klik di bagian efeknya, klik di bagian efek kotak berubah. Nah, di sini kalian bisa klik aja di bagian rotasinya. Nah, di bagian rotasi yang di bagian paling akhir ini kalian bisa hapus aja. Terus di sini kalian bisa pergi aja di bagian durasi Terus di sini kalian bisa pergi aja di bagian paling awal. Nah, di bagian paling awal ini rotasinya 0 ya guys ya. Nah, kalian tinggal pergi ke bagian bit selanjutnya, klik di bagian J, lalu di sini kalian ubah aja ke 15. Ke bit selanjutnya lagi kalian ubah ke negatif 15. Nah, di sini intinya kalian bolak-balik aja untuk di bagian rotasinya ini ya guys ya, 15 dan negatif 15 kalian sesuaikan aja dengan durasi bitnya, kalian lakukan sampai di bagian akhir guys. Nah, jika sudah guys, di sini kalian tinggal tambahin aja untuk kurvanya. Klik titik 3, klik aktifkan overshoot, lalu pilih kurva yang nomor 2, lalu kalian tinggal buat aja untuk kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah, klik titik 3 lagi, klik salin kurva, klik titik 3 lagi, klik tempel kurva sama bingkai. Jika sudah, kembali aja, lalu di sini kalian tinggal salin aja untuk efeknya. Terus tempelin di bagian grup yang berikutnya ini. Nah, di sini kalian cek dulu ya guys ya di bagian sisi apa yang aktif. Nah, di sini sisi kiri yang aktif, kalian tinggal hapus saja, terus tempel aja untuk efek kotak beruganya, terus di bagian sisi kirinya kalian bisa aktifkan guys.
Nah, terus di bagian sisi di bagian depannya ini kalian bisa tersembunyi. Nah, kalian lakukan seperti itu. Nah, di sini di setiap grup kalian lakukan sama seperti ini. Kalian tinggal klik aja di bagian efeknya. Kalian lihat dulu di bagian sisi apa yang aktif ya guys ya. Nah, contohnya sisi kanan seperti ini. Kalian tinggal hapus saja, terus tempelin efek kotak berubah yang tadi. Terus di sini kalian ubah aja di bagian sisi kanannya. Nah, di bagian sisi yang di bagian depan ini kalian bisa pilih yang tersembunyi. Nah, kalian lakukan semuanya sampai di bagian grup yang paling atas ini, yang di bagian bawah foto PNG guys. Nah, jika sudah guys, di sini kalian kembali aja, klik di bagian foto PNG-nya. Kalian bisa ganti aja untuk foto PNG-nya ini guys. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jika sudah kembali aja, nah di sini kalau fotonya agak lonjong, kalian bisa ubah aja di bagian edit bentuk ini. Nah, di bagian ukurannya kalian bisa ubah aja, kalian atur aja sesuaikan dengan foto kalian. Nah, kalian pasin aja untuk posisinya juga guys. Nah, contohnya seperti ini ya guys ya. Jika sudah, di sini klik di bagian efeknya, klik di bagian efek raster extrude tadi. Nah, di sini klik di bagian rotasi. Nah, di bagian rotasi yang paling akhir kalian juga hapus ya guys ya. Terus jika sudah, di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian paling awal. Terus ke bagian batch selanjutnya, klik di bagian J, lalu di sini aku nonaktifkan dulu biar gak nge-lag. Terus klik di bagian J ini. Lalu di sini kalian bisa ubah aja ke 15 guys. Nah, jadi seperti yang kotak berubah tadi ya guys ya, kalian ubah ke 15 sama negatif 15. Kalian bolak-balik seperti ini sampai di bagian akhir fotonya ini guys. Nah, jika sudah, klik di bagian kurvanya, klik titik 3, klik tempel kurva sama bingkai. Jika sudah, kembali aja lalu kembali lagi. Nah, di sini nanti untuk hasilnya seperti ini ya guys ya. Nah, di sini agak nge-lag. Nah, untuk hasilnya nanti seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kita tambahin untuk teks yang baru lagi. Nah, kalian pergi ke durasi 18/5 ini, klik aja icon plus, pilih teks, lalu masukkan untuk teks namanya lagi. Nah, jika sudah, kalian bisa ubah aja untuk fontnya. Nah, jika sudah, klik checklist. Terus di sini klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Lalu kalian ketikkan aja efek turbulensi. Nah, seperti ini guys. Nah, jika sudah guys, di sini untuk teksnya kalian pajangin dulu sampai durasi 21/25. Klik di bagian efeknya, klik di bagian efek turbulensi tadi. Nah, di sini klik di bagian evolution. Tambahin dulu keyframe di bagian awal. Terus di sini kalian pergi aja ke bagian paling akhir. Nah, di bagian paling akhir kalian tinggal naikkan evolusinya jadi 6,50 guys. Nah, jika sudah guys, di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian warna satunya. Untuk warna satunya kalian bisa ubah aja ke sesuai dengan foto kalian. Nah, contohnya seperti ini. Jika sudah, kembali klik di bagian move dan transform, pilih nomor 3, kalian tinggal perbesar seperti ini. Nah, kalian sesuaikan aja dengan fotonya tadi. Nah, kalian taruh di bagian bawah fotonya seperti ini guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali aja, terus klik di bagian border dan bayangan, aktifkan stroke-nya, pilih yang warna putih. Nah, jika sudah, kalian bisa agak perbesar. Nah, jadi sudah, kalian tinggal kembali aja, pergi aja ke bagian border dan bayangan, pilih nomor 2, tambahkan border, pilih yang di luar. Nah, di sini kalian bisa atur aja untuk di bagian bordernya. Nah, jadi sudah, hasilnya seperti ini, kalian tambahin lagi untuk di bagian bayangannya, kalian aktifkan. Nah, jadi sudah guys, kembali aja, terus kembali lagi. Nah, di sini aku nonaktifin lagi di bagian foto PNG-nya. Ya sudah, klik lagi icon plus, pilih shape yang persegi, klik titik 3, klik yang merenggakan karya komposisi. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah, di sini kalian gabungin aja untuk teks sama di bagian persegi panjangnya jadi satu grup. Terus di sini tambahin di bagian efeknya. Klik di bagian efek, klik tambahkan efek. Lalu tambahin efek kotak berubah guys. Nah, di sini untuk efek kotak berubahnya kalian bisa ubah dulu di bagian lebar sama tinggi. Nah, di bagian lebarnya kalian bisa lebarin sesuaikan dengan layarnya ini. Dengan ukuran yang semula tadi guys. Terus di bagian tingginya juga kalian tinggal atur aja sesuaikan dengan ukurannya tadi.
Nah, ya sudah guys, di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian sumber cahayanya. Nah, di sini kalian bisa pilih yang flat. Terus di sini scroll lagi ke bagian bawah, klik di bagian select-nya kalian aktifkan. Nah, jika sudah guys, di sini kalian tinggal klik aja di bagian sisi-sisinya. Nah, di bagian sisi bawah pilih tersembunyi, sisi belakang pilih tersembunyi, sisi kanan juga pilih yang tersembunyi, untuk sisi kiri pilih yang tersembunyi juga, sisi atas juga pilih yang tersembunyi kecuali di bagian sisi depan guys. Jika sudah, kalian tinggal pergi aja ke bagian orientasi, kalian bisa nonaktifin dulu biar gak ngeframe. Tambahin keyframe di bagian awal, kalian lewati 1 bit, lalu ubah aja ke 15. Terus di sini kalian pergi aja ke bagian paling akhir, kalian ubah aja ke 0. Terus di sini kalian bisa lewati lagi 1 bit ke belakang seperti ini, kalian ubah aja ke negatif 15 guys. Nah, jadi sudah, tambahin aja untuk kurvanya yang nomor 4 semuanya. Nah, jadi sudah, kembali aja klik di bagian rotasinya. Nah, di bagian rotasi sama seperti tadi guys, kalian tinggal tambahin aja keyframe di bagian awal, ke batch selanjutnya klik di bagian J, kalian ubah ke 15 dan negatif 15. Nah, kalian sesuaikan aja seperti tadi ya guys ya. Kalian bolak-balik sampai di bagian akhir grupnya ini. Nah, ya sudah guys, kalian tinggal tambahin aja untuk kurvanya, klik titik 3, tempel kurva sama bingkai. Kembali, lalu kembali lagi. Nah, untuk hasilnya nanti seperti ini ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, di sini untuk grupnya kalian turunin di bagian bawah nolnya. Klik di bagian grupnya, klik icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang 01. Nah, kalian gabungin ke bagian 01-nya. Nah, jadi nanti ikutan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya. Jika sudah, di sini kalian bisa nonaktifkan aja. Klik di bagian grup yang di bagian bawah foto PNG. Klik di bagian edit grup. Lalu di sini kalian bisa. Nah, jika sudah seperti ini, klik aja di bagian grup yang bergambar seperti ini guys. Yang ada fotonya tadi, kalian tinggal klik edit grup, lalu kalian tinggal salin aja untuk di bagian layarnya ini. Layar persegi panjangnya kalian salin. Jika sudah, kembali klik di bagian grup yang di bagian bawah foto PNG, kalian klik edit grup, lalu di sini kalian tinggal tempel aja untuk layar yang tadi. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini kalian bisa ubah aja di bagian efek garis-garisnya, kalian hapus, tambahkan efek, pergi ke bagian prosedural. Lalu di sini pilih yang papan dam ini. Nah, jika sudah, untuk warnanya pilih yang warna putih guys. Nah, ya sudah, kembali aja, lalu kalian tinggal salin lagi 1 layer, terus di bagian grup di bagian bawahnya ini kalian hapus aja guys. Nah, ya sudah, kembali klik di bagian grup yang di bagian bawahnya lagi. Nah, di bagian yang udah kita ubah tadi ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa klik aja tempel 1 layer, terus di bagian grupnya ini, grup yang lingkaran tadi kalian tinggal salin aja 1 layer. Terus di sini untuk lingkaran sama perseginya kalian bisa hapus. Nah, biarin seperti ini. Jika sudah, kembali. Nah, terus di bagian lingkarannya tadi kalian tempelin di bagian sini guys. Nah, yang ini ya guys ya. Jika sudah, kalian klik lagi icon plus, pilih shape persegi, klik titik 3, klik renggangkan ke area komposisi. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah, jika sudah, kalian bisa gabungin aja untuk persegi sama grupnya, kalian gabungin jadi satu. Nah, jika sudah, klik di bagian grup yang di atasnya ini, grup yang teks tadi guys. Nah, jika sudah, klik di bagian efeknya, kalian tinggal salin efeknya, terus tempelin di bagian grupnya ini, grup yang paling atas di bagian lingkarannya ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal pergi aja ke bagian sisi depannya, kalian pilih yang tersembunyi. Terus di sini kalian pergi ke bagian sisi belakang. Nah, di bagian sisi belakang kalian pilih yang normal guys. Nah, jadi nanti hasilnya bakalan di bagian belakang foto PNG ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kalian tinggal klik aja untuk grupnya, klik icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang 01. Nah, kalian gabungin ke 01 biar nanti hasilnya sama guys. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini ya guys. Jadi di sini aku aktifkan 3 aja biar gak ngeframe. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa nonaktifkan lagi. Kita buat untuk di bagian yang tahap akhirnya guys. Di sini kalian tinggal klik aja icon plus di durasi 21/25. Nah, kalian masukkan aja foto yang belum dihapus backgroundnya guys. Nah, untuk contoh fotonya seperti ini. Jika sudah, kalian bisa panjangin sampai durasi paling akhir ini.
Terus di sini klik di bagian fotonya, klik di bagian move dan transform, tambahin keyframe di bagian awal. Ke batch selanjutnya kalian tinggal geser ke kanan dikit seperti ini. Ke batch selanjutnya lagi kalian tinggal geser ke bagian kiri. Nah, gesernya dikit aja ya guys ya. Nah, jadi sudah ke batch selanjutnya lagi kalian geser lagi ke bagian kanan. Ke batch selanjutnya kalian geser ke kiri guys. Nah, di sini jika sudah kalian tinggal pergi ke bagian kurvanya, klik titik 3, klik tempel kurva sama bingkai. Ya sudah kembali, lalu kembali lagi di durasi 21/25. Klik lagi icon plus, pilih yang di bagian media lalu masukkan foto yang udah dihapus backgroundnya guys. Nah, seperti ini. Nah, ya sudah di sini kalian tinggal klik aja di bagian lingkaran tadi. Nah, lingkaran ini ya guys ya. Nah, ya sudah seperti ini guys. Di sini kalian tinggal klik aja tempel satu layer. Nah, tempel satu layer di bagian lingkarannya ini. Nah, di sini udah pas di bagian durasi bitnya, kalian tinggal potong aja sesuaikan dengan audionya ini. Nah, ya sudah guys, kalian taruh aja di bagian bawah foto PNG. Untuk di bagian foto PNG kalian juga panjangin sampai paling akhir. Nah, jadinya seperti ini. Klik di bagian grup yang di bagian bawah. Klik aja di bagian grup lingkarannya, kalian tinggal geser aja sama seperti tadi. Nah, gesernya dikit-dikit aja ya guys ya. Nah, jika sudah guys, di sini tambahin lagi untuk kurvanya, tempel kurva sama bingkai. Jika sudah kembali lagi. Nah, jika sudah seperti ini guys, di sini kalian pergi aja di durasi 21/15. Terus di sini kalian tinggal klik di bagian teks yang ini di bagian awal tadi. Klik edit group, lalu di sini kalian bisa salin aja untuk teksnya ini. Nah, lalu jika sudah kalian bisa tempelin di bagian durasi 21/15 tadi, 21/25 ini. 21/25 ini guys. Nah, jika sudah kalian bisa potong lagi untuk di bagian teksnya sampai di bagian paling akhir. Kalian sesuaikan dengan durasi bitnya, durasi audionya ini. Nah, jika sudah klik di bagian teksnya, klik di bagian move dan transform. Di sini sebelumnya untuk di bagian teksnya kalian tambahin dulu shape persegi, klik titik 3, klik yang reggakan ke area komposisi. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max lalu yang max. Nah, di sini kalian bisa gabungin teks sama persegi bajang jadi satu grup. Terus kalian bisa geser aja, klik di bagian move dan transformnya, tambahin keyframe di bagian awal. Ke batch selanjutnya kalian tinggal geser ke kiri seperti ini. Nah, gesernya dikit aja guys ya. Terus ke batch selanjutnya lagi kalian geser ke kanan. Nah, jadi gesernya kebalikan dari yang tadi. Nah, di sini kalian lakukan aja sampai di bagian akhir guys. Nah, jika sudah kalian tinggal tempel aja kurvanya ke semua bingkai, kembali lalu kembali lagi, klik di bagian foto yang di bagian bawahnya ini. Nah, di bagian paling bawah, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek, pergi ke bagian blur. Lalu pilih yang gosser blur ini. Nah, di bagian efek gosser blur kalian gak usah apa-apain guys. Ya sudah, kembali aja lalu tambahkan efek lagi. Ya sudah guys, di sini kalian tinggal ketikkan aja efek skema guys. Nah, untuk efek skemanya, untuk di bagian roughness kalian turunin jadi 0, filternya kalian naikkan jadi 1000, dan untuk kekuatan juga kalian naikkan jadi 1000. Ya sudah, kembali klik tambahkan efek lagi. Nah, di sini pergi ke bagian 3D lalu pilih yang balik layar ini. Nah, di efek balik layarnya kalian bisa tambahin keyframe di bagian awal. Ke batch selanjutnya kalian ubah aja ke 15 dan negatif 15 guys. Nah, jika sudah kalian tinggal tempel aja kurvanya ke semua bingkai. Nah, jika sudah seperti ini kalian tinggal salin aja untuk efeknya, terus tempelin di setiap foto sama mentahnya ini. Nah, hasilnya bakalan seperti ini ya guys ya.
Nah, jika sudah seperti ini, di sini kalian bisa tambahin lagi untuk nolnya, klik lagi icon plus, pilih objek, lalu pilih yang 0. Nah, di sini untuk nolnya kalian gabungin semuanya di bagian sini, di bagian 3D yang terakhir ini kalian gabungin ke 02, guys. Nah, jika sudah guys, klik di bagian 02-nya, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Nah, di sini pergi aja ke bagian move atau transform, lalu di sini pilih yang ayun ini. Nah, di efek ayun ini untuk frekuensinya kalian turunin jadi 1,00 guys. Nah, jika sudah, klik di bagian sudut 1, kalian ubah ke negatif 5,0. Dan untuk di bagian sudut 2 kalian bisa ubah aja ke 5,0 guys. Nah, jika sudah guys, kalian tinggal kembali aja, klik tambahkan efek lagi. Nah, di sini pergi lagi ke bagian move atau transform, lalu pilih yang obang-ambing ini. Nah, di bagian obang-ambingnya kalian ubah aja untuk sudutnya jadi 90 guys. Nah, jika sudah, klik aja di bagian frekuensi, kalian tinggal turunin jadi 1,00. Terus di bagian magnitude kalian bisa turunin aja jadi 15 guys. Nah, hasilnya bakalan seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah, di sini kembali aja, kalian bisa salin aja untuk efeknya, terus tempelin aja di bagian 3D yang kedua yang di tengah ini. Nah, klik di bagian nolnya, klik di bagian efeknya, klik titik 3, klik tempel efek. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kita buat untuk intro awalannya. Nah, di sini kembali aja di bagian intro awalnya, klik lagi icon plus, pilih shape yang persegi, klik titik 3, klik renggangkan ke area komposisi. Klik di bagian color and file, lalu kalian ubah ke warna putih. Nah, jika sudah, kalian tinggal pergi aja di durasi 14:17, kalian panjangin sampai sini. Nah, jika sudah guys, di sini kalian tinggal masukin aja untuk teks liriknya. Nah, untuk contohnya seperti ini guys, untuk teksnya. Jika sudah, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Nah, di sini pergi aja ke bagian teks, lalu pilih yang ubah teks ini. Nah, di efek ubah teks ini kalian bisa ubah dulu di bagian awalnya, tambahin keyframe di bagian awal. Nah, di sini kalian bisa pasin dulu untuk lirik lagunya ya guys ya, kalian bisa pasin sendiri. Untuk di bagian liriknya di sini udah ada durasi beatnya. Nah, jika sudah, klik di bagian paling akhirnya. Nah, di bagian paling akhir ini kalian bisa ubah aja jadi Nah, di bagian akhir ini kalian bisa ubah aja jadi 100 guys. Nah, jika sudah guys, di sini scroll ke bagian paling bawah. Klik di bagian setnya. Di bagian setnya ini kalian bisa tambahin dulu satu keyframe, taruh di bagian awal, tambah lagi. Lalu di sini kalian bisa ubah ke 1,95. Nah, jadi sudah, taruh aja di bagian paling akhir. Nah, jadi sudah guys, kalian pergi ke bagian alpha guys. Nah, di bagian alpha ini kalian turunin jadi negatif 1000. Nah, jadi sudah guys, kalian tinggal scroll lagi ke bagian paling bawah tadi. Untuk di bagian susunan acaknya kalian tinggal aktifkan. Nah, untuk hasilnya bakalan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini guys, di sini kalian tinggal tambahin aja untuk move dan transformnya, tambahin keyframe di bagian awal sama di bagian agak awal ini. Nah, di bagian awal ini kalian bisa turunin ke bagian bawah. Nah, sampai teksnya agak kelihatan, terus kalian bisa tambahin kurva yang nomor 3. Kembali, terus di bagian akhirnya juga sama, kalian tambahin keyframe di bagian agak akhir sama di bagian akhir. Nah, di bagian paling akhirnya kalian naikkan ke atas seperti ini. Tambahin aja untuk kurvanya yang nomor 3 kalian tarik seperti ini. Yang nomor 2 kalian tarik seperti ini. Jadi untuk kurvanya bolak-balik seperti ini ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa buat aja liriknya ini sampai di durasi tadi ya guys ya, di durasi awal threadnya tadi, durasi 14:17. Nah, kalian buat aja untuk liriknya seperti ini. Nah, kalian tinggal gandakan terus ganti untuk liriknya aja guys. Nah, oke guys, mungkin cukup segini aja tutorial kali ini. Jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini guys. Nah, oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya guys ya.